Halo, selamat malam. Selamat malam. Bismillah, kula mulai nggih Pak, nggih Bu. Nggih, Nggih, kula nggih, mulai nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nggih, nggih. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan rapat koordinasi MGMP Kimia Kabupaten Tulungagung. Nah, adapun profil tentang diri saya seperti yang tampak dalam slide, nama saya Subagio, tempat tugas saya, kerja saya SMKN 3 Boyolali. Saya menjadi guru sejak tahun 1989, sekitar 30 tahun Bapak Ibu. Mungkin dibilang senior ya senior, tapi tetap saja kita belajar dan belajar karena dari para pendahulu kita mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, bukan zaman. Dalam rangka itulah kita berjuang terus belajar, terutama untuk pembelajaran online yang sangat relevan untuk situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengembangan diri yang sudah saya laksanakan dalam 5 tahun terakhir, 4 atau 5 tahun terakhir seperti tercantum dalam slide. Di sana beberapa kejuaraan sudah saya dapatkan, termasuk nominator Adi Acarya Award 2019 itu yang terakhir. Barusan kemarin saya terima pada bulan Maret tanggal 12. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk di lain kesempatan nanti kita bisa berbagi pengalaman. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menulis atau tentang strategi pembelajaran, kita bisa saling berbagi pengalaman. Saya lanjutkan saja untuk slide kedua mengenai struktur atau susunan kepengurusan MGMP Kimia Kabupaten Tulungagung 2019-2020. Sebagai ketuanya, saya sendiri, Bapak Ibu, Subagio dari SMKN 3 Boyolangu, kemudian sekretarisnya Ibu Dwi Yastuti dari SMKN 1 Tulungagung, bendahara Ibu Muji Astuti dari SMK Sore. Kemudian di sini dalam struktur kepengurusan kami, saya ada satu admin untuk membantu berbagai hal, terutama terkait dengan IT, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu mengenai struktur kepengurusan kami, anggota kami mencakup sekitar 28 dari SMK baik negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tapi ada satu hal yang perlu harus jujur saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin untuk tahun ini saya insya Allah terakhir mengajar di hadapan siswa karena sejak bulan Mei tanggal 20 kemarin sudah pelantikan pengawas sekolah khususnya untuk SMK SMA Provinsi Jawa Timur dan alhamdulillah pengestu jenengan saya ditempatkan di daerah asal saya yaitu daerah Tulungagung. Meskipun saya sudah dilantik pengawas, tapi saya tetap berjuang untuk mengikuti kegiatan guru
terutama untuk Gubuk Jatim, sehingga saya bisa mengikuti perkembangan strategi yang dilaksanakan oleh guru-guru kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Adapun berbagai kegiatan dalam MGMP Kimia SMA Kabupaten Tulungagung, sesuai program kerjanya kami mengadakan pertemuan 3 bulan sekali, itu yang rutin, membahas berbagai hal, bisa dalam bentuk pelvicing, bisa mendatangkan narasumber dari luar, juga penyusunan dokumen atau pelengkap pembelajaran. Yang terakhir kemarin sedianya pada bulan Februari itu kami mendatangkan narasumber dari Trenggalek, terutama terkait dengan pembelajaran berbasis internet atau VCD, tetapi karena mudahnya kondisi pandemi, maka kegiatan tersebut terpaksa ditunda. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang perlu dikomunikasikan, dibicarakan, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Inggih, Bu Nuryati, monggo. Bu Nurhayati dari Blitar. Nggih, Bu ya, dari Blitar ya. Nggih, dari Blitar. Depan kula rumiyin anak bae Pak Jos, Pak. Nggih. Dan kalian Pak Joso. Pak badhe derek pirsa. Nggih. Pak derengipun kula ucapaken selamat dilantik menjadi pengawas mugi-mugi tes ini amanah dan sukses selalu. Kaping pirsa. Untuk MGMP mau kan badhe dibotenaken narasumber ngawontenaken narasumber saking itu lokal atau umum Pak kegiatannya itu? Terus pundi Bu, coba diulang, lokal atau? Umum, hanya untuk Tulungagung atau? Wah, nggih. Kebetulan sementara ini Bu, ngapunten masih dalam wilayah Tulungagung. Jadi antar SMK negeri swasta se-Tulungagung. Tapi kami sangat berkeinginan juga dengan wilayah sekitar. Misalnya bisa Kediri, Blitar, Trenggalek, atau mungkin Jawa Timur. Mungkin nanti kita bisa komunikasikan untuk area yang lebih luas, Bu. Dan kalau bisa tidak hanya terbatas misalnya mapel, kimia atau matematika, tapi kalau bisa antar mapel. Inggih. Nah, terus ini saged Blitar Pak nggih. Mugi-mugi infone saged dumugi Blitar. Inggih. Oh. Inggih, terima kasih, Bu. Mungkin yang lain dari Bu Dwi Agustin, monggo. Bu Dwi Agustin Ermawati. Nang video coba screenshot di saya. Halo Bu Dwi, Pak Bas, monggo Pak Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bas. Nggih. Pak Bak badhe Mas napa? Minta petunjuk nggih niki nggih.
Inggih, belajar bersama, Pak. Nggih. Terlalu tinggi kalau minta petunjuk, belajar bersama, Pak. Inggih, wonten dawuh napa, Pak? Sebelumipun dalam matur mengucapkan selamat atas kesuksesan Pak Bak sekarang menjadi pengawas di wilayah Tulungagung. Inggih, terima kasih pangestu kanca-kanca, pangestu Selamat. jenengan sedaya. Nggih. Nggih, sami-sami. Selajengipun terkait dengan pembelajaran, Inggih. apa yang sudah pernah Pak Bak laksanakan di sekolah terkait dengan pembelajaran itu, media apa yang sudah dipraktekkan Oh, inggih. terkait dengan itu? Inggih. Yang sudah pernah kami lakukan, di sini kami seringkali untuk kimia itu memang materinya lumayan abstrak, sehingga Nggih. kami berupaya untuk merealkan. Merealkannya bisa melalui praktikum atau melalui media, Pak. Praktikumnya kalau peralatan dan bahannya kurang, kami memilih menggunakan praktikum virtual dengan aplikasi. Kemudian di samping itu untuk untuk menambah anak-anak lebih giat belajar, kami juga membentuk semacam classroom, Pak. Jadi semacam tugas tambahan atau materi tambahan untuk memperjelas itu kami bisa menyampaikannya melalui Classroom Google. Dengan adanya Classroom Google nanti bisa juga kami sampaikan materi dari buku-buku yang ada atau buku saya sendiri juga ditambah dengan tautan video. Dan itu relatif murah, kebetulan di sekolah juga ada wifi-nya, Pak. Kalau Classroom ini lumayan merakyat karena cukup simpel, semacam FB saja. Jadi kalau misalnya anak-anak bisa pakai FB ya otomatis bisa pakai Google Classroom menurut saya. Classroom. Nggih, karena saya Ngoten nggih. juga pernah pakai Edmodo. Itu Iya. lumayan ribet, Pak. Karena masing-masing siswa harus pakai akun sendiri, kadang lupa passwordnya dan seterusnya. Saya jadi pusing kalau harus menyimpan password dari sekian ratus siswa. Sehingga saya Nggih. permudah dengan aplikasi Classroom. Karena kalau Oh, aplikasi Classroom ya. Classroom itu masuknya cukup satu kode saja. Satu kode untuk semua kelas. Untuk satu kelas, Pak, masing-masing kelas. Oh, ngoten. Nggih. Kalau Edmudo kelihatannya pun sama, Pak. Dalam Nggih. Edmudo nggih. tapi Edmudo juga ribet ya, Pak. Edmodo niku sebenarnya bagus tapi fiturnya juga lebih lengkap tapi menurut saya, Pak, dari pengalaman saya karena saya juga pernah Nggih. meneliti tentang Edmodo. Itu anak-anak Nggih. keluhannya itu cukup besar dibandingkan pakai Classroom. Oh, ngoten nggih. Nggih. Kalau Nggih. lengkapnya memang lebih lengkap Edmodo karena kita bisa mengawasi ketika mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Nggih. Nggih, kalau Nggih. Classroom nggak bisa. Tapi lebih simpel Nggih. Classroom. Makanya meskipun dari sisi fiturnya lebih banyak Edmodo, saya terpaksa Nggih. memilih Classroom karena anak-anak lebih familiar dengan Classroom. Dan hasilnya juga lumayan bagus. Untuk bikin soal saya membiasakan pakai Google Form, Pak. Google Form Oh, tapi ngoten nggih. optionnya saya tidak pakai ABCD. Jadi Nggih. optionnya dari ABCDE itu semuanya hanya lingkaran. Jadi anak-anak itu nanti hanya tinggal klik
jawaban yang benar. Dan itu terbukti lumayan bagus untuk menghindari kerjasama. Karena meskipun saya lakukan dengan online, dari hasil per kelas itu nilainya sangat bervariasi, Bapak Ibu. Berbeda kalau saya gunakan ABCD, karena mereka bisa nge-share jawaban nomor 1A, nomor 2B, begitu. Meskipun soalnya sebenarnya juga bisa diacak. Tapi untuk soal yang berbau matematika, kimia, ini kalau diacak sangat berisiko karena terkait ada apa ya, equation ya Bu. Nah, yang equation itu kita kan nggak bisa mengcopy langsung option itu. Itu harus pakai foto ya namanya. Nah, foto. Nah, ya kalau pakai foto itu kalau diacak itu bubrah. Saya nyoba begitu, sehingga saya akali dengan tidak A, B, C, D, E, tapi lingkaran kecil, sehingga nanti tinggal ngeklik. Nah, untuk nge-share ke temannya nomor 1, jawabannya apa? Itu lebih kesulitan. Dan terbukti dari masing-masing kelas yang saya dapatkan itu nilainya sangat bervariasi. Kemudian untuk di tempat kami juga ini Pak, yang barusan itu PKP itu. PKP itu kan juga mengarahkan kita bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi kita akali bagaimana supaya anak-anak itu bisa banyak berkontribusi terhadap pembelajaran. Tidak hanya menerima gitu. Jadi kita aktifkan. Itu ketika kita berbagi pengalaman diklat PKP yang barusan. Dan kami juga terbiasa mempersiapkan diri untuk semacam gantian, semacam pilticing itu Bapak Ibu. Nah, karena kami sudah terbiasa latihan pilticing dengan teman, sehingga Bapak Ibu di sini enggak grogi ketika ada pengawas atau apa, itu enggak grogi. Karena mereka sudah terbiasa mengajar, diawasi, itu biasa. Kalau enggak biasa kan jadi rontok semua. Jadi kami untuk membiasakan pilticing meskipun sambil guyon. Jadi sebagian itu jadi siswa, itu kritis semacam itu. Ngaten Pak Bas yang bisa kami sampaikan. Mungkin Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan. Bu Nur napa Bu Dwi, monggo. Bu Dwi Rumiyin, monggo. Oh, nggih, monggo Bu Dwi. Bu Dwi Rumiyin. Ngapunten, kok mboten mireng nggih niki. Mic-nya sudah dinyalakan nggih, Bu? Halo. Atau mungkin Bu Nur dulu sambil Bu Dwi untuk membetulkan dulu karena mic-nya nggak kedengaran sampai sini. Monggo Bu Nur. Bantuan Pak. Dalam tertarik apa yang kami aturakan. Nggih. Kan wonten soal option yang hanya lingkaran. Nggih. Itu sangat tertarik kan. Untuk menentukan anak itu misalnya ya Pak ya, kita bersuudon. Iya. Soal itu ngeklik yang depan, yang tengah, yang belakang. Apakah enggak itu atau bagaimana anak itu kan tidak tahu yang diklik ABCD atau X ya Pak ya. Nggih. Ya, terus untuk membuat seperti itu tuh gimana Pak? Untuk menutupi ABCD-nya
atau Bapak Ibu guru sing pirsa sing ngarep A, sing B, belajar B. Kenapa Pak? Dalam nggak tertarik. Inggih. Jadi kulit kembangnya datang sekolah. Inggih. Mungkin saya hanya bisa menangkap sedikit Pak Bu, suaranya agak putus-putus. Mungkin begini. Di situ ada pilihan Bu untuk memilih yang hanya lingkaran-lingkaran itu. Terus sebenarnya siswa juga bisa membagikan jawabannya kalau misalnya dia punya HP 2. Dengan difoto kemudian dikirimkan temannya itu juga bisa. Tetapi kan saged ngoten. Difoto jawabannya dikirimkan ke temannya gitu kan bisa. Tetapi kami antisipasi dengan dengan apa namanya? Kondon berbatas waktu. Jadi mereka serentak, kalau mereka serentak waktunya dibatasi misalnya 90 menit, maka mereka tidak akan sempat untuk ngirim-ngirim foto. Kecuali kalau mereka berada di tempat yang sama. Nah, kalau misalnya nanti di kelas kita lakukan itu juga bagus Bu. Kita misalnya ulangan pakai Google Form di kelas kita ngawasinya. Lah mereka kan lebih mudah kita ngawasi. Jadi kula tebi Pak. Inggih, sederhana Bu, Google Form Bu. Kita tinggal ngopi soal yang sudah ada, kita punya filenya, kemudian kita copy satu persatu. Inggih. Kalau optionnya itu memangnya optionnya itu tidak berbau angka-angka yang ada equationnya, itu keempat-empatnya itu bisa di-copy bersamaan langsung masuk. Tapi kalau angkanya ada bentuk akar, pangkat, panah, dan seterusnya, berarti kita harus telaten meng-screenshot satu persatu. Inggih. Nggih, sementara ngaten nggih Bu, nanti untuk jelasnya bisa main WA. Nggih. Mungkin ada tambahan dari Pak Bas. Halo Pak Bas, napa sampun lip? Halo. Oh, nggih. Wonten tambahan? Nggih. Badhe nyuwun pirsa Pak Bak. Inggih. Nanti terkait dengan MGMP, mungkin Pak Bak kan sebentar lagi sudah meninggalkan tugas sebagai guru. Inggih. Kira-kira untuk penjaringan mendapatkan supaya MGMP bisa hidup, kira-kira untuk mendapatkan semacam insidental itu gimana Pak Bak solusinya? Maksudnya untuk mendapatkan apa nggih? Bantuan yang bisa dipakai untuk menghidupi MGMP. Kalau di kimia gimana Pak Bak? Kalau di kimia itu sumber dananya dari mana Pak? Kalau proyek itu memang nggak bisa kita harus mengusulkan dulu atau menunggu grant Pak. Nah, untuk kimia kita mencoba kesadaran sendiri karena keinginan dari Ibu sendiri itu kita mengadakan iuran per bulan, Pak. Iuran per bulannya sekitar 5.000. Nah itu nanti untuk sewaktu kalau sudah ngumpul kita bisa mengadakan kegiatan. Kalau per bulan 5.000 kan tidak begitu berat. Ya, kalau misalnya nanti kita mengadakan kegiatan ada kekurangan, ini bisa mengajukan bantuan ke pihak sekolah atau dinas pendidikan kalau ada anggaran. Dan mungkin saya sebentar lagi juga reorganisasi ya Pak. Saya kan juga harus mundur dari ketua MGMP. Tetapi saya berjuang untuk memberdayakan MGMP yang ada di Tulungagung. Itu sudah ada niat saya dari awal, tidak hanya kimia tapi semua mapel. Nanti kita berdayakan. Terakhir Pak Bak.
badhe nyuwun pirsa Inggih. terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah Pak Bak, kula suwun saged bantu nggih. Insyaallah Pak, Ibu-ibu nggih ngaten menawi anu mengke nanti akan saya coba untuk bantu untuk belajar nulis karya tulis ilmiah itu memang apa ya, kalau kita membaca buku itu terlalu lama. Terlalu Nggih, lama. leres. Jadi Nggih. nanti saya Nggih. ambil cara begini, saya siapkan PTK atau penelitian yang sudah jadi, kemudian kita pelajari, kita adopsi. Itu cara simple untuk orang-orang tua seperti kita. Ya, yang Nggih. dimaksud Nggih, dengan Pak Bak. Nggih. pendekatan andragogi, Bapak Ibu. Jadi orang tua itu yang dipinginkan ya Oh, pokoknya nggih. butuh iki ndang ditokne ora usah nduwaki ndaki. Nah, mungkin semacam itu. Kemudian mungkin saya nanti Nggih. juga bisa membantu menunjukkan bagaimana caranya supaya penelitian jenengan bisa diakui. Misalnya kita ikutkan dengan seminar nasional. Nah, kalau misalnya Nggih. menulis buku atau modul, mungkin saya juga bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk mengikut sertakan, mencoba untuk apa ya, untuk maju ke redaksi supaya materi kita bisa diterima dan diterbitkan. Kalau Nggih. seperti saya karena sudah punya link, jadi seperti ini barusan saya juga menerbitkan lagi untuk 2020 satu buku, itu juga mudah saja, tidak terlalu banyak koreksi kalau nama kita sudah ada di sana. Nggih. Nah, Nggih. nanti kita cari waktu yang tepat dan saya juga siap membagikan atau berbagi pengalaman juga termasuk membagikan hasil karya saya untuk bukan untuk rujukan, belum terlalu ketinggian. Bukan untuk rujukan tapi untuk wacana saja. Nah, untuk wacana kita nyusun tapi paling tidak yang ada selama ini itu semuanya sudah diakui Bapak Ibu. Misalnya menang lomba, sudah masuk seminar nasional dan seterusnya. Sehingga ya, paling tidak bisa digunakan untuk wacana jenengan nyusun supaya nanti bisa lolos. Karena memang yang punya saya kan sudah lolos jurnal, juga sudah lolos dewan juri ketika mengikuti lomba. Nah, nanti kita bisa berbagi termasuk PDF-nya nanti bisa saya kirimkan lewat email. Lek jenengan berkenan nanti tolong alamat email Bapak Ibu dikirimkan ke saya, terus saya akan membagikan karya tulis yang saya miliki. Terus jenengan coba baca, terus nanti nyoba membuat. Untuk membuat penelitian itu yang paling mudah Bapak Ibu. Jenengan kalau misalnya PTK ya, yang paling sederhana PTK. Kalau yang punya saya yang agak sulit itu yang berbentuk development research. Development research itu penelitian pengembangan. Itu yang saya alami agak ribet. Nah, tapi jenengan menurut saya kalau belum terbiasa itu mencobanya melalui yang ringan saja misalnya PTK. Jenengan membutuhkan bukunya, saya buku juga ada. Buku acuan untuk penyusunan itu nanti bisa dipinjam. Kemudian dengan contoh yang saya miliki jenengan bisa memikirkan ide apa ya yang kayaknya serupa. Jenengan biasanya kalau kelasnya seperti kita di bawah S2, S2 ke bawah, itu selalu pakai rujukan Bapak Ibu sehingga lebih di situ juga diwajibkan menampilkan dari penelitian relevan. Sehingga kita cari penelitian relevan, misal pembelajaran menggunakan Classroom. Nah, kalau kita mengangkat itu ya kita cari di internet mengenai hasil-hasil penelitian tentang penggunaan aplikasi Classroom. Kemudian kita cari titik lemahnya di mana, lebihnya di mana, kurangnya di mana. Lah, kurangnya itu kita tutup. Kita boleh membuat semacam itu. Jadi dari penelitian yang relevan, kemudian kita cari
kekurangannya di mana, kita lakukan inovasi. Nah, daripada membuat ide baru. Kalau ide baru, betul-betul baru, kadang kita kesulitan mencari kajian teorinya. Tapi kalau dalam bentuk pengembang inovasi, itu kita lebih mudah mencari kajian teori. Tapi ya nggak apa-apa, kalau itu ide baru, kita punya kajian teori nggak apa-apa, karena kita harus mencantumkan kajian teori. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan komunikasi kita tetap nyambung terus. Jangan seperti penglihatan Amin. internet, putus nyambung. Kalau bisa nyambung Amin. terus. Dan kita Nggih, nggih. tetap semangat untuk terus berkarya sekecil apapun. Oh iya, satu lagi Bapak Nggih. Ibu. Nggih, nggih. Bapak Nggih. Ibu begini. Saya ingin Bapak Ibu nanti tidak terhenti di sini. Kalau bisa karir jenengan pacu terus. Kemudian nanti jenengan untuk mengikuti yang jenjang lebih tinggi, misalnya jenengan mengajukan kepala sekolah atau menjadi pengawas atau syukur kalau menjadi kepala dinas. Nah, itu kita punya ancang-ancang dari sini. Tapi satu hal yang menurut saya tanda petik koyok wajib itu adalah menulis. Banyak teman-teman saya Nggih, nggih. pinter-pinter, jadi ketika olimpiade juga bagus, tetapi jatuhnya ketika Menulis. tentang menulis, itu. Bodong terus Nggih. diwarai muni, "Hoo, sik Pak Bak, sik bentar lagi." Akhirnya sampai waktu nentek Bangga sik sampai saya mau meninggalkan SMKN 3. Nah, nanti kalau Bapak Nggih. Ibu berkenan, saya berusaha Siap. untuk siap membantu sebatas yang Nggih. saya bisa. Kalau saya dengan Nggih. Pak Bas gampang, karek mencolot ngliwati ratan. Terima kasih Bapak Ibu. Waktunya durasinya sudah hampir habis. Sampai ketemu Nggih. lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.